Pelatih Arema FC Fernando Valente belum puas dengan lini serang timnya, meskipun penyerangnya Gustavo Almeida saat ini memimpin top skor sementara. Striker asal Brasil tersebut tercatat telah mencetak 11 gol sampai saat ini, namun, pelatih asal Portugal itu menilai lini depan masih perlu dibenahi. Dia merasa klubnya masih kesulitan mencetak gol. Sebuah penilaian diungkapkan Fernando Valente terhadap permainan anak asuhnya di BRI Liga 1 2023-2024. Pelatih Arema FC ini menyebut performa para pemainnya sudah menunjukkan peningkatan. Saya rasa semua tahu kondisi kami lebih baik, sudah ada peningkatan, baik secara fisik maupun teknik, kata Valente. Kami juga paling banyak berkembang dalam hal organisasi permainan dan pergerakan secara kolektif, sambungnya. Pernyataan Valente sendiri bukan tak berdasar, paling tidak, secara hasil akhir, skuad Arema FC sudah bisa mengecap kemenangan. Dalam 6 laga di bawah kepemimpinan Valente, Arema FC meraih 3 kemenangan, 1 hasil seri, dan 2 kekalahan. Namun, permainan Arema FC sendiri belum bisa dikatakan stabil. Pada laga terakhir mereka misalnya, dalam laga pekan ke-15 BRI Liga 1 2023-2024 tersebut, mereka harus menelan kekalahan dari Borneo FC. Dalam pertandingan ini, Arema FC sempat menguasai jalannya pertandingan, namun, mereka justru harus menelan kekalahan 0-1 dari Pesut Etam. Valente sendiri bukan tak menyadari timnya masih memiliki sejumlah kekurangan. Pelatih berusia 64 tahun ini pun menyebut bahwa mereka masih memiliki kesulitan dalam membobol gawang lawan. Kami tahu, saat ini punya masalah dalam mencetak gol, kami mencetak peluang tapi gagal mencetak gol, ini merupakan masalah, tutur Valente. Ini sebabnya, 2 pekan ke depan, kami coba membenahi masalah di sepertiga akhir lapangan. Kami akan benahi pergerakan pemain saat menyerang dan membuat mereka percaya terhadap proses yang dijalani, tandasnya. Di sisi lain, Arema FC mau tak mau mesti memanfaatkan bursa transfer untuk membenahi segala kekurangan yang terlihat, sepanjang mengarungi 15 pekan Liga 1 Indonesia 2023-2024. Tim berjuluk Singoedan hingga kini masih belum mampu melepaskan diri dari zona degradasi. Mereka masih tertahan di urutan ke-16 klasemen 13 poin. Pencapaian itu diperoleh setelah Bagas Adi Nugroho dan kawan-kawan mencatat 3 kemenangan, 4 seri, dan 8 kali kalah. Arema FC mencetak 15 gol dan kebobolan 27 gol, defisit 12 gol. Paparan statistik itu memperlihatkan sektor mana saja yang disinyalir akan dirombak saat bursa transfer periode kedua Liga 1 dibuka pada 1-28 November mendatang. Lini belakang jelas perlu perombakan akibat kebobolan 27 gol, lalu di lini serang, harus ada striker pelapis untuk mengatasi ketergantungan kepada Gustavo Almeida. Ada sejumlah komunikasi, tapi dalam momen ini, kami fokus dulu untuk 2 laga tersisa, kata pelatih Fernando Valente saat memimpin latihan Arema FC, Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023. Pelatih berkebangsaan Portugal ini tak memungkiri adanya pergantian pemain, namun sebelum itu, dia perlu menyusun evaluasi dan langkah antisipasi. Yang jelas, sangat sulit untuk mencari pemain terbaik di Liga 1, karena pasti sudah dimiliki klub, tapi, kami masih punya waktu untuk memikirkannya, imbuhnya. Arema FC memang menyisakan 2 jadwal, usai jeda karena FIFA Matchday, yaitu tandang ke markas PSM Makassar tanggal 20 Oktober dan kandang menjamu Madura United tanggal 28 Oktober. Lalu, siapa saja pemain yang terancam didepak dari klub berlogo kepala singa pada bursa transfer nanti? Setidaknya ada 4 nama, berikut ini data dan faktanya. Ichaka Diarra, bek berpaspor Mali ini paling rentan masuk dalam daftar jual, seiring kontribusi minimalis Diarra, imbas bekapan cedera yang menghampirinya. Diarra tampil 8 kali di Liga 1, 7 diantaranya sebagai starter, namun, Arema FC lebih sering kalah saat dia turun, sampai 5 kali, lalu 2 imbang, dan sekali menang. Bayu Aji, pemain berusia 23 tahun ini sebenarnya bertipe serba bisa di lini pertahanan, tak hanya berperan sebagai bek tengah, melainkan juga sektor kiri dan kanan. Tapi seiring kedatangan Fernando Valente, namanya kian dilupakan, ex-pemain NZR Sumbersari FC itu hanya 4 kali tampil musim ini, 2 diantaranya sebagai starter. Evan Dimas, ex-kapten timnas Indonesia U19 ini, benar-benar terpinggirkan di era kepelatihan Fernando Valente. Dia cuma tampil sekali melawan Persebaya Surabaya sejak pelatih Portugal itu datang. Hingga kini,
Evan masih mencatat 6 penampilan di Liga 1, catatan itu jelas berbeda jauh dibandingkan perannya musim lalu, 30 laga dan 2 gol. Charles Lokolingoy, winger berpaspor Kongo Australia ini, jadi pemain selanjutnya yang terancam dilepas. Sejauh ini, kontribusinya di lini serang sangat minim sebagai pemain asing. Kendati menyumbang 1 gol, catatan penampilannya tak sesuai ekspektasi. Lokoli bermain 9 kali, 5 diantaranya dari bangku cadangan. Menarik untuk dinantikan, siapakah yang akan didepak Arema FC pada bursa transfer paruh musim mendatang.